Silakan Pak. Sip. Ya, jadi kita sekarang di pertemuan 9. Kemarin enggak, kemarin libur 2 minggu, saya rasa cukup menyegarkan gitu ya. Saking segarnya laptop saya sampai hang, sampai gangguan ini laptopnya. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang pembangunan pariwisata gitu ya, atau analisis pasar wisata. Jadi sebenarnya yang ingin dibicarakan itu adalah ada dua pendekatan utama tentang pengembangan pariwisata. Yang pertama adalah pengembangan produknya, yang kedua pengembangan pasarnya, gitu ya. Ntar saya keluarin laser. Nah nih, jadi pembangunan pariwisata itu ada dua aspek. Yang pertama adalah dari produknya, yang kedua dari pasarnya. Nah, simpelnya gitu aja. Ya, untuk membangun sebuah pariwisata ada dua aspek yang dilihat, produk, pasar. Kita masuk ke produk dulu. Ya, produk itu ya terkait dengan penyediaan unsur-unsur penawaran, apa yang mau ditawarkan kayak gitu ya. Di destinasi yang setidaknya itu ada atraksi, daya tarik, amenitas. Amenitas ini bisa lihat kalau lupa di 4A kemarin ada aksesibilitas, kelembagaan, SDM, masyarakat, unsur-unsur penunjang lainnya. Ya. Jadi apa yang mau ditawarkan itu masuk dalam produk. Jadi produk itu tidak selalu berarti barang atau benda yang dijual, enggak ya. Jadi SDM-nya juga gitu ya. Masyarakatnya, lalu ada atraksi juga di situ. Jadi produk itu luas maknanya. Gitu. Apa yang mau ditawarkan oleh suatu daerah wisata. Jadi bukan apa yang dijual saja. Yang dijual itu termasuk di dalamnya, tapi yang lebih penting untuk yang lebih luas adalah apa yang mau ditawarkan kayak gitu. Nah, kalau sudah punya sesuatu yang mau ditawarkan, aspek yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan permintaan. Jadi apa yang diminta sama wisatawannya, apa yang diminta oleh orang yang mau berkunjung ke situ. Itu berkait dengan persepsi, motivasi, ekspektasi, orientasi. Wah, ini bahasanya asi-asi semua. Ya, jadi kalau kita sudah punya produknya, kalau di pasar itu orang yang mau beli, orang yang mau berkunjung, orang yang mau datang, itu berkaitan dengan persepsi, motivasi, ekspektasi, dan orientasi. Nah, ini sisi ini ada yang bantu bisa jelasin enggak apa maksudnya? Yang kayak gimana gitulah kira-kira. Nggak usah kalimat formal, satu paragraf gitu enggak. Nah, menurut kamu persepsi itu apa? Saya Pak. Oke. Siapa itu? Siapa itu? Coba sebutkan namanya. Madira Irawan Pak. Oke, kira-kira yang mana? Persepsi Pak. Ya, persepsi itu apa? Tempat itu ada satu produk itu. Coba ulang. Anggapannya. Suaranya hilang tadi, sorry. Coba diulang. Anggapan seseorang terhadap eh, Terhadap produk yang tadi gitu ya. ya Oke, kita hold atau tahan dulu ya. Mau sekalian diborong keempatnya apa satu aja? eh, satu aja Pak bagi yang lain. Oke. Saya mungkin bisa tanya Pak, Ya, oke, boleh. Yang mana? ekspektasi. Ekspektasi. Kalau ekspektasi apa? Ekspektasi ini sama kayak ekspektasi atau gimana Pak? Sama bertanya aja Pak. Itu kok disuruh jelasin kok malah nanya balik. Nah kalau sama kayak ekspektasi, eh, Sama-sama. Expect, harap. eh, ya Apa itu? berharap, ya Oke. berharap sesuatu itu sebelum kita tahu, sebelum kita tahu kebenarannya itu Pak. Bisa berharap lebih juga, Oke. harapan Pak. Ya gitu. Oke. Yang Ya, sering ya. ekspektasi tidak sesuai realita. Oke, berarti kamu tipe-tipe orang yang sering berharap dan tidak sesuai realita gitu ya? Enggak Pak. Oh, enggak juga. Oke, kalau lagi dua, orientasi dan motivasi.
Kalau orientasi dan motivasi gimana? Ada yang punya ide? Wah, langsung diam 1.000 kata ini. Saya Pak, coba Pak. Boleh, boleh, boleh. Motivasi Pak. Ya, gimana tuh motivasi? Motivasi itu ya sebagai pendorong atau penyemangat. Oke, oke. Mendorong atau penyemangat ya. Kamu sudah Oke, punya Pak. motivasi? Udah Pak. Oke. Bagus. Orientasi. Lagi satu. Orientasi. Wah, ini pada buka Google semua ini. Nggak ada? Nggak ada ya? Coba Pak, saya ada Pak. Orientasi yang nomor 4. Orientasi itu kalau nggak salah tuh kayak original wisata nggak sih Pak? Nilai wisata asli, nilai wisata yang gitu Pak. Kayak Kan? enggak ya? Itu original kata aslinya. Ini kan orientasi, bukan ya? Mungkin kenalkannya Pak kepada wisatawan Oke, ditampung dulu. orientasinya. Oke, ya kita coba bincang atau obrolin satu-satu ya. Kalau tadi kita sudah punya produknya, ya produk itu luas, nggak cuma barang dagangan aja, ya gitu ya. Sampai manusia pun bisa jadi produk, tapi maknanya luas banget ya, nggak hanya yang dijual, kayak gitu ya. Jadi apa yang kita tawarkan, nah itu ya. Jadi bahasanya seperti itu. Aspek yang berikutnya adalah apa yang diminta, ya. Jadi kalau orang membangun pariwisata, apa yang ditawarkan dan apa yang diminta, itu dua aspeknya. Nah, kalau persepsi itu pandangan awal, ya, pandangan awal dari wisatawannya kira-kira kayak gitu. Persepsi Stiki Indonesia di mata anak SMA gitu misalnya. Wah, Stiki Indonesia itu kampus yang hijau, gitu misalnya. Karena dia ngelihat di kampus banyak tanaman gitu. Stiki Indonesia kampus yang ramah gitu misalnya, karena dilihat di Instagram komen-komennya ramah gitu misalnya, misal. Nah, itu persepsi. Jadi penilaian awal gitu ya, penilaian awal gitu, apa yang dilihat awalnya. Jadi itu masuk dalam aspek pasar. Jadi kalau kita mau buka tempat wisata, apa yang penilaian awal, first impression gitu ya, persepsi orang itu, apa yang orang bayangkan dari tempat kita, itu penting ya. Lalu motivasi ini lebih ke wisatawannya, apa yang mendorong mereka untuk mau datang ke tempat kita ya. Misalnya motivasi anak SMA datang ke Stiki pengen lihat gedungnya, motivasi anak SMA datang ke Stiki pengen lihat gymnya, motivasi anak SMA datang ke Stiki pengen lihat-lihat aja dulu, motivasi orang datang ke Pantai Kuta pengen lihat sunset. Jadi itu penting untuk diketahui juga kalau pengen membangun tempat wisata. Orang tuh apa yang dicari orang-orang kayak gitu ya. Apa yang dicari orang-orang sehingga kita bisa petakan nanti mau jualan apa kayak gitu. Ekspektasi, apa yang orang harapkan. Ya, ekspektasi anak SMA datang ke Stiki, misalnya wifi-nya kencang gitu ya. Ya, wifi-nya kencang, dosennya ganteng dan cantik gitu misalnya. Jadi anak SMA tuh ngarep atau mengharapkan ada apa gitu misalnya. Jadi wisatawan tuh mengharapkan ada apa ya, mengharapkan di Pantai Kuta bisa parkir dengan gratis gitu misalnya, mengharapkan ada toilet bersih, mengharapkan ada spot yang instagramable gitu misalnya. Itu masuk di ekspektasi. Nah, kalau orientasi itu lebih ke pengelompokannya. Ya, orientasi itu lebih ke pengelompokannya. Produk kita tadi mau ditargetkan ke wisatawan yang kayak gimana. Kayak ya, orientasi nilai. Apakah mau yang menengah ke bawah, menengah ke atas, mau yang head on, mau yang gimana, itu masuk ke orientasi. Ya, apakah nanti tamu-tamu kita yang akan datang itu ya akan melihat tempat kita itu adalah tempat yang seperti apa, yang santai, yang rileks, atau yang memang seperti apa kayak gitu. Itu masuk ke kategori orientasi.
Jadi setelah kita punya produknya, setelah kita siap dengan apa yang akan kita tawarkan, ya, selain itu kita juga harus bisa lihat apa yang orang-orang minta, apa yang demand side, apa pasarnya. Nah, ini dibagi dalam 4 tadi. Jadi ada persepsi, motivasi, ekspektasi, dan orientasi. Jadi nggak sekedar kita punya barang dagangan lalu ya udah nunggu bengong gitu, nunggu wisatawan, nggak bisa kayak gitu, nanti nggak laku-laku jualannya gitu. Kita punya apa tempat wisata yang unik, habis itu kita tidak pernah melihat pasar, ya kita tidak pernah lihat motivasi orang, kita tidak pernah riset apa yang mereka harapkan, apa yang mereka nilai di awal tentang kita, ya lalu masyarakat itu apakah dia kelas menengah, kelas bawah, kelas atas, kita tidak pernah melajarin itu. Ya sudah, nanti wisatawannya atau perkembangan wisatanya juga jadi apa adanya gitu. Jadi kalau pengen yang bagus, yang bersinergi, selain kita punya apa yang kita tawarkan, kita juga punya aspek pasarnya. Nah, itu 2 hal. Nah, yang penting sekarang kalau pengen mengembangkan wisata, cari titik tengahnya. Ya, titik temu. Jadi orang mintanya apa, kita nawarin apa kayak gitu ya. Jadi kalau sudah sesuai, sudah cocok ya antara permintaan dan penawaran, nanti baru akan berjalan dengan baik ke pariwisataan di suatu daerah. Kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi keberhasilan suatu destinasi menarik kunjungan wisatawan itu tidak lepas dari kecermatan pengelola dalam memahami karakter dan ekspektasi pasar, selanjutnya dijadikan acuan dalam pengembangan produk dan layanan serta fasilitas yang mendukung wisata yang terkait di dalamnya. Jadi seorang pengelola wisata, bisa pelaku pariwisatanya, bisa pemerintahnya, bisa pelakunya daerah, kayak itu orang-orang pemangku jabatan khususnya, itu idealnya harus paham ini. Jadi pulau kita misalnya Bali, nawarin apa, orang-orang, tamu-tamu, turis-turis, domestik internasional ke sini, pasarnya kayak gimana, harus cari titik temunya, baru berkembang pariwisatanya. Ya, nggak bisa Bali sekedar Bali jualan baju barong, tapi kita nggak pernah lihat orang-orang itu ngarepin baju barong kayak gimana, orang-orang itu persepsi tentang baju barong gimana, ada motivasi nggak dia pakai baju barong, lalu udah cocok nggak wisatawannya itu kelasnya akan beli baju barong, siapa tahu dia tidak tertarik, bahkan tidak tertarik sama sekali ya, tapi kita jualannya baju barong ya, nggak akan laku-laku baju barongnya kayak gitu ya. Kita punya makanan apa, misalnya punya pai susu gitu ya, ya punya pai susu, tapi kita nggak pernah mau cari tahu motivasi orang makan pai susu ada apa enggak, lalu orang-orang itu ngarepin apa sih dari pai susu, apakah rasanya, apakah harganya, apakah kemasannya, atau apanya. Lalu kita juga nggak pernah cari tahu persepsi orang tentang pai susu itu seperti apa di luar sana, apakah mereka itu melihatnya enak, apa mereka melihatnya kekecilan kah, porsinya terlalu sedikit apa gitu ya. Itu kalau kita nggak pernah melihat itu ya wisatanya sulit berkembang. Jadi mencari titik temu itu kata kuncinya. Ya, kita punya apa, pasar mintanya atau harapannya, persepsinya seperti apa. Lalu kalau kita sudah bisa cari titik temu, oke Pak, saya tahu saya harus cari titik temu. Ya, gimana cara mengukurnya apakah saya berhasil apa enggak? Ya, itu bisa diukur dengan melihat yang pertama itu ada yang namanya tingkat kunjungan. Ya, lalu yang kedua ada faktor lama tinggal. Yang ketiga adalah apakah dia akan berkelanjutan atau enggak. Ya, jadi ngukurnya dan yang diukur adalah wisatawannya. Ya, jadi apa yang kita tawarkan, apa yang mereka harapkan, kalau mereka lama berkunjung di tempat kita, lama tinggal di tempat kita, lalu dikunjungi berkelanjutan, itu berarti berhasil. Nah, kalau dia datangnya sekali aja terus nggak datang-datang lagi, kapok gitu ya, ya itu udah bisa dikatakan sebuah hal yang harus dibenahi.